Ini harus disiapkan rencana tradingnya, ya, bagaimana atau seberapa target yang kita kehendaki, seberapa besar resiko yang akan kita siapkan, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua berkaitan dengan cara trading tadi, ya. Oke, sekali lagi di dalam membuat rencana trading tentukan target kita, kemudian resikonya per transaksi itu berapa. Kalau nanti dalam posisi yang berbalik itu resikonya berapa kita harus rugikan. Tidak boleh kita biarkan hingga berlarut-larut. Nah, biasanya resiko ini kita tentukan satu transaksi 2%. Maksimal kita bisa batasi 10% dari modal kita, sehingga kita aman. Ketika sudah setiap transaksi 2%, kalikan 5 sudah 10%, maka 5 kali berturut-turut kita gagal, maka tutup. Kita banyak evaluasi, banyak koreksi. Ada yang tidak benar dengan yang kita lakukan. Ada yang sesuatu yang membuat kita menjadi gagal. Bisa karena kita banyak beban pikiran, bisa karena kita tidak menyadari keinginan yang meluap-luap untuk bisa untung dengan besar, dengan cepat dan sebagainya tadi. Maka kembali lagi nanti ke materi yang pernah kita sampaikan. Ketika sudah mulai salah, mulai gagal, pasti ada yang tidak dijalankan dengan baik. Apakah itu berkaitan dengan step by step kita menganalisa, mengidentifikasi, atau mungkin recovery kita yang kurang memahami. Kemudian yang kedua berkaitan dengan analisa atau teknikal, ya. Berkaitan dengan teknikal. Kuasai teknikal bagaimana mengidentifikasi pasar. Identifikasi pasar dengan baik. Artinya ketika kita sudah teliti, ketika kita sudah jeli mengidentifikasi, maka nanti hasil analisa kita akan jauh lebih mendekati valid. Apa yang bisa kita identifikasi? Yang paling utama adalah tren. Yang paling utama adalah tren. Kenali arah ini kemana akan bergerak. Ada tren minor, ada tren mayor, tren besar dan tren kecil. Tren minor itu tren yang paling dekat dengan running saat ini, yang mempengaruhi pergerakan harga itu mengarah kemana. Kemudian tren mayor itu tren utama, ya, tren utama, tren besarnya biasanya di time frame besar juga kita akan terlihat di sana. Kalau di time frame besar kita lihat tren mayornya naik, kemudian tren kecil itu kita bisa mencari triggernya, bisa mencari konfirmasi untuk kita entry. Tren kecil itu mencari titik entry-nya. Tren besar itu melihat secara umumnya, kemudian tren kecil melihat triggernya di sana. Dengan tidak beda jauh dari tren besarnya. Yang paling penting adalah mengidentifikasi lebih teliti kemana kecenderungan ini. Contoh begini, ada dua tren, tadi sudah kita sampaikan, ada dua tren di sana, tren mayor dan tren minor, ya. Seperti apa contohnya? Yang saat ini, yang biar kita tidak terlalu jauh. Tren mayor itu tren utamanya itu bergerak naik begini. Nih, sudah kita sampaikan tadi, tren mayornya ke atas, tren minornya itu ke bawah ini. Dari sisi high dan low-nya di atas itu yang high-nya menuju ke bawah, sehingga menuju ke turun. Dari sisi low-nya nanti kita bisa lihat di sini, low, ini juga low-nya di sini menuju ke bawah, sehingga ini tren minornya turun. Kemana kita akan mengikuti? Ikuti tren yang terdekat dari running, selagi range-nya masih berada di area yang aman, masih berada di range yang terdekatnya. Tetapi ketika nanti dia sudah terlalu jauh meninggalkan harga, ya, range-nya sudah dilewati, maka jangan lupa ada namanya titik jenuh. Di situ nanti ada titik jenuh. Harian itu ada jenuhnya, bulanan ada jenuhnya,
kemudian mingguan juga ada jenuhnya. Kalau kita jualan apa saja ya, misalkan jualan bakso, kemampuan dagang kita hari-hari rata-rata menghabiskan 10 kilo daging, itu artinya range kita, kemampuan kita sekitar 10 kilo daging. Sehingga kalau sudah mendekati ya naik turun di kisaran itu berarti sudah kemampuan kita. Kemampuan kita itu didasari pada apa? Marketnya, pasar yang pelanggan kita, pada kemampuan kita. Sama dengan pasar besar begini ya. Meskipun ada kondisi-kondisi tertentu kadang lebih besar. Ya mungkin ada berita. Kalau mungkin di konvensional mungkin ada hari-hari tertentu yang dimana permintaan makin besar. Ini yang dimaksud dengan tren besar dan tren kecil atau tren mayor, tren minornya. Sehingga kita tidak terjebak, oh ini trennya naik. Jangan melawan tren sehingga kita fokus buy. Iya kalau kita tradingnya jangka panjang. Trading swing tidak masalah, tapi kalau trading harian tidak bisa. Kalau trading harian kita tren naik, tidak bisa kita tiba-tiba ikut buy, nanti habis sampai sini. Kita kena floating banyak begini nih, sudah panas dingin sudah. Karena itu nanti yang paling utama adalah ikuti tren, follow the trend. Tren pertama lihat dulu tren mayornya, kemudian di tren mayor itu nanti akan ketemu di titik tertinggi terendahnya. Apakah ada petunjuk di sana market itu akan berbalik atau sebaliknya? Di tren kecil di situ nanti kita akan menemukan trigger, kita akan menemukan konfirmasinya, petunjuknya, indikasinya. Oh ternyata di situ ada penolakan, ada sumbu yang panjang. Ternyata di situ ada engulfing misalnya. Di situ ada tweezer bottom, di situ ada double top dan sebagainya. Itu nanti dikombinasikan. Intinya secara teknikal yang paling mendominasi adalah tren. Yang kedua adalah support resistennya. Selain tren, yang kedua adalah support resistennya. Ketika dia bergerak satu tren naik, ya tidak serta-merta nanti kita juga langsung buy terus. Kita perhatikan penolakan di sana. Ketika harga tinggi, maka ada kalanya di situ secara historis ada banyak sekali penolakan. Maka biasanya ketika sudah mendekati area itu akan mulai memantul, akan mulai berbalik. Maka perhatikan nanti support resistennya ya. Nanti di teknikal kita banyak belajar juga ini. Kita akan pelajari secara detail di teknikal. Ini kita berikan gambaran dulu, minimal nanti ada gambaran awal sehingga secara tahapan itu kita bisa membuat satu ilustrasinya. Oh ternyata harus ada rencana, oh ternyata harus menguasai teknikal, ternyata harus tahu trennya, ternyata harus tahu support resistennya. Termasuk yang kita gambar tadi, ini bukan baru-baru saja yang kita buat, bahkan sejak sore tadi sudah kita buat ini, bukan barusan, bukan. Kalau membuat gambar sekarang barusan, oh karena sudah turun, marketnya sudah turun, pasarnya. Tapi menggambar ini, membuat tadi update ini sejak sore tadi sudah. Sejak ini pergerakan ini masih warnanya hijau, maka kita tempatkan di sana sell dan targetnya di sini 19.53 dan proses di situ sudah tersentuh, sudah kena. Diantisipasi dengan buy di atas. Kalau tidak mampu turun atau tersentuh, maka buy-nya kita antisipasi sudah. Kenapa bisa memperkirakan ya? Artinya tidak jauh beda dari yang kita perkirakan. Bukan kita sakti, bukan kita meramal lebih tahu, bukan. Secara teori bisa dipelajari.